Kami dari kelompok 1 akan mengulas jurnal internasional dan jurnal nasional mengenai pengolahan limbah cair dengan metode adsorpsi. Yang pertama, nama saya Yeti Sioningrum dan teman saya Ridin Martin Erinda. Jurnal nasional yang akan kita bahas adalah pengolahan air limbah pewarna sintetis dengan metode adsorpsi dengan ultraviolet. Abstraknya, pada penelitian ini air limbah sintetis dibuat sendiri dari pewarna Procion biru dengan konsentrasi masing-masing pewarna adalah 500 mg per liter, 750 mg per liter, dan 1000 mg per liter. Pendahuluan, limbah cair industri batik memiliki intensitas warna yang sangat tinggi, sehingga jika air limbah itu langsung dibuang ke badan air akan merusak estetika badan air penerima, dan badan air yang berwarna pekat akan menyebabkan tembusnya sinar matahari akan berkurang, menyebabkan kehidupan air terancam, dan apabila zat warna yang digunakan mengandung logam berat maka biota air akan teracuni. Tinjauan pustakanya, adsorpsi adalah suatu peristiwa perubahan konsentrasi yang terjadi pada bidang batas antara dua fase karena zat dari fase yang satu melekat pada fase yang lain atau terjadi pada permukaan, sedangkan fase penyerap yang berfungsi mengadsorpsi disebut adsorben, dan zat yang terkonsentrasi atau teradsorpsi pada permukaan fase lain disebut adsorban. Pemanfaatan karbon aktif antara lain dalam pemurnian gas yang digunakan untuk desulfurisasi, yaitu menghilangkan gas beracun, bau busuk, asap, dan pencegahan racun. Yang kedua, dalam industri obat dan makanan digunakan sebagai bahan penyaring dan penghilang warna, bau, serta rasa yang tidak dikehendaki. Yang ketiga, dalam pengolahan air bermanfaat untuk menghilangkan atau menyaring zat bau, zat warna, dan bahan pencemar. Yang keempat adalah di bidang penyaringan minyak, makanan, dan glukosa untuk menghilangkan zat bau, warna, serta rasa yang tidak dikehendaki. Kemudian bahannya ada zeolit, kristal alumina silika yang berstruktur 3 dimensi yang terbentuk dari tetrahedra alumina dan silika dengan rongga-rongga di dalam yang berisi ion-ion logam, biasanya alkali atau alkali tanah, dan molekul air yang dapat bergerak bebas. Yang kedua adalah ultraviolet atau UV. Sterilisator dengan ultraviolet ini mempunyai keuntungan selain menyerap pembunuhan bakteri, dapat berlangsung dalam waktu yang singkat. Selain itu, desinfeksi dengan ultraviolet ini tidak menghasilkan hasil samping sebagaimana desinfeksi dengan menggunakan klorin. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada alat penelitian, yaitu neraca analitik, beker gelas ukur, pipet, dorong, kolom adsorpsi, bak penampung. Kemudian untuk bahannya sendiri ada air putih, aspartame, karbon aktif, zeolit, pewarna Procion biru, dan aqueous. Nah, untuk skemanya sendiri, proses absorpsi dilakukan dengan melewatkan air limbah pewarna sintetis dengan variasi konsentrasinya 500, 750, dan 1000 ke dalam kolom adsorpsi. Jadi limbah pewarna sintetis itu kita masukkan ke kolom absorpsi yang diisi dengan karbon aktif atau zeolit dengan ketinggian 20 cm. Kemudian proses absorpsi yang di sini itu memberikan degradasi maksimal untuk pengolahan air limbah hasil pencelupan batik cat khas Palembang. Kemudian air limbah tersebut dialirkan ke dalam reaktor UV yang telah dilengkapi dengan lampu ultraviolet selama 60 menit. Kemudian masuk ke dalam tangki penampungan. Nah, di sini tangki penampungan itu kemudian diambil sampel dan dianalisa. Jadi proses absorpsi itu
Analisanya dilakukan sampel awal sebelum absorpsi, yaitu sampelnya kita ambil dari sini, dan juga proses sesudah dari melewati kolom absorpsi dan reaktor. Jadi ada dua, yang sebelum absorpsi dan setelah absorpsi sampelnya itu. Kemudian ini adalah limbah tangki pewarna sintetisnya. Nah, ini adalah data hasil air limbah pencelupan batik Capres Palembang sebelum absorpsi ultraviolet dan sesudah absorpsi ultraviolet. Jadi untuk pH itu di sini sudah ada standarnya ya. 6 sampai 9, COD-nya 150, TSS-nya 50. Nah, sebelum absorpsi itu nilainya 10,33. Jadi dia masih kategori asam. Kemudian setelah diabsorpsi pH-nya menjadi turun. Kemudian persentase penurunannya itu sebanyak 12,81. Begitu juga dengan COD, TSS, warna dan krom. Kemudian kalau absorpsi, setelah absorpsi ultraviolet, pH-nya dengan standar 6 sampai 9, sebelum diabsorpsi dia 10,30, setelah diabsorpsi dia 8,98, persentasenya 12,81. Nah, kemudian setelah absorpsi plus UV dia pH-nya menjadi 7,44. Jadi persentase penurunannya sebesar 27,77. Begitu juga dengan COD, TSS, warna krom. Jadi setelah diabsorpsi dan UV dia menjadi sudah masuk ke dalam spek, mendekati dengan standarnya ini tadi. Kesimpulan, dari proses absorpsi semakin tinggi konsentrasi air limbah pewarna sintetis, semakin kecil persen penurunan COD, warna, dan TSS. Pada proses absorpsi dan ultraviolet dengan melihat persen penurunan konsentrasi air limbah pewarna sintetis setelah melewati reaktor ultraviolet menunjukkan adanya peningkatan persentase penurunan. Pengolahan air limbah batik Capres Palembang dengan menggunakan metode absorpsi dan ultraviolet didapat hasil akhir pengolahan limbah sudah memenuhi baku mutu lingkungan. Kemudian kita lanjut ke jurnal internasional dengan judul Pengembangan Filtrasi Membran Kombinasi Teknologi Elektrokimia dan Proses Absorpsi untuk Pengolahan dan Penggunaan Kembali Air Limbah Laundry dan Penghapusan Nonylphenol Ethoxylate sebagai surfaktan. Abstraknya yaitu air limbah mentah pada langkah pertama dengan pengolahan filtrat dengan menggunakan proses absorpsi atau karbon aktif granular atau polimerase atau sistem nanofiltrasi atau elektrooksidasi untuk menghilangkan kadar persistensi kekeruhan kebutuhan oksigen kimia dan surfaktan seperti NPO317 untuk memenuhi standar pengolahan dan penggunaan kembali lingkungan. Pendahuluan laundry grey water mengandung berbagai jenis bahan kimia seperti deterjen dan surfaktan. Grey water dari laundry komersial harus sesuai dengan standar spesifik sebelumnya untuk dibuang ke jaringan pembuangan kotoran kota, mengurangi dampak lingkungan terkait dengan polusi yang dihasilkan oleh pembuangan limbah cair, dapat dikelola lebih efisien dengan menggunakan kembali, diberlakukan air untuk keperluan tertentu dengan mengurangi konsumsi air di industri. Latar belakangnya, pengurangan kekeruhan hingga 88% dan 98% dicapai dengan menggunakan modifikasi membran. Ini menunjukkan bahwa membran yang dimodifikasi cukup untuk pengobatan surfaktan, deterjen dan minyak dari air limbah film itu. Mengembangkan pengolahan air limbah laundry menggunakan metode konvensional yaitu presipitasi atau koagulasi dan proses flokkulasi dengan absorpsi pada granular aktif karbon, dan metode alternatif filtrasi membran yaitu ultrafiltrasi dan reverse osmosis merupakan metode yang efektif dilakukan. Yang selanjutnya adalah metodologi penelitian.
Bahan yang digunakan adalah yang pertama sampel. Sampel sendiri berasal dari limbah laundry yang dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah karbon aktif murni. Ini karbon aktif buatan BC830, dan yang ketiga adalah resin MN200. Prosesnya adsorben seperti GAC dan PR dapat diterapkan untuk fase cair termasuk penyaringan partikel organik, warna, klorin, kloramin, rasa, logam, berat, dan lain-lain dalam air. Penggunaan filter berbeda bahan memungkinkan kami untuk mempelajari efektivitas unit filtrasi sebagai fungsi bed filter yang berbeda. Kolam masing-masing diisi dengan GAC dan resin polimer. Retensi hidrolik superfisial kali dihitung berdasarkan volume total tempat tidur dari 6, 10, 15, dan 30 menit dikenakan oleh pompa tipe master flag di setiap kolom disesuaikan untuk laju aliran kontinu. Kemudian masuk ke pembahasan. Yang pertama, isotem adsorpsi. Karbon aktif AC dan polimer resin adalah bahan yang paling disukai untuk aplikasi cairan pengobatan fase, termasuk hal organik. Percobaan telah dilakukan untuk menentukan keseimbangan isotem atau kapasitas absorpsi maksimum kontaminan. Untuk melakukannya, 100 ml filtrat UF ditambahkan kesejukan adsorben dan diguncang hingga 3 jam pada suhu kamar, kurang lebih 20 derajat Celcius di bawah 100 rpm. Pemuatan keseimbangan COD dihitung sebagai berikut. QE sama dengan CO min CE V per M. QE di mana QE adalah COD kesetimbangan yang terabsorpsi, CO adalah konsentrasi awal, CE adalah konsentrasi keseimbangan, dan V adalah volume larutan, dan M adalah massa adsorben. Kemudian adsorpsi dinamis dalam kolom. Filtrat UF diproses menggunakan resin polimer dan karbon aktif granular untuk menyelidiki kinerja penghapusan sebagian besar NPEO3-17 dan COD. Adsorben diklasifikasikan ke dalam adsorben alami dan adsorben sintetis, hidrofobik resin, mesopori, dan polimer berbasis hypercross-linked polistiren. Adsorben adalah opsi yang cocok untuk menghilangkan zat organik dari air limbah karena variasi luas permukaan, porositas, dan fungsionalitas adsorben polimer. Mereka telah semakin lebih dipandang sebagai resin untuk penghilang selektif organik spesifik senyawa dari air limbah. Waktu operasi yang optimal dan rasio influen atau adsorben adalah parameter yang paling penting dari sebuah proses. Yang ketiga adalah regenerasi adsorben. Mengingat perkembangan industri dari berbagai macam adsorben, stabilitas bahan dan reproduksibilitas sifat adsorpsi adalah yang paling penting. Itu sisi desorpsi proses. Bahan harus dikembalikan dekat kondisi asli untuk digunakan kembali secara efektif dengan polutan yang tidak berkurang serapan dan tidak ada perubahan fisik atau kerusakan. Karena interaksi antara polutan dan adsorben didorong terutama oleh interaksi hidrofobik pelarut organik seperti etanol kandidat yang cocok untuk regenerasi materi ini. Kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan efektivitas yang diusulkan jalur untuk perawatan LW. Yang pertama, ultrafiltration atau UF dari cucian mentah air. Yang kedua adalah elektrokoagulasi. Yang ketiga adalah elektrooksidasi dari filtrat dari UF. Yang keempat, proses absorpsi filtrat UF. Yang kelima, nanofiltrasi filtrat UF. Dan yang keenam, elektrooksidasi konsentrat NF.